Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, melanjutkan belajar komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayog versi 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kasus perusahaan dagang PD Maju Elektronik. Nah, sebelumnya saya sudah membuat data awal PD Maju Elektronik di tayangan sebelumnya. Kita akan lihat dulu apakah data tersebut dapat kita lanjutkan ke transaksi ya dengan cara menggunakan modul account, menunya company data auditor. Kemudian kita pilih next, kemudian kita masukkan tanggal transaksinya, tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Saran review. Nah, ini transaksi sudah siap dilakukan. Kita lihat pajaknya, run review, dan pajak pun siap digunakan. Oke, tanpa mengulur-ulur waktu, mengingat durasi, kita langsung saja menginput data transaksi PD Maju Elektronik. Transaksi yang pertama di sini terkait dengan pembayaran gaji karyawan bulan Juli 2018 senilai 7.500.000. Kita lihat kebijakan perusahaannya bahwa pengeluaran kas di atas 1 juta itu menggunakan cek atau kas di bank, sedangkan di bawah 1 juta atau sama dengan 1 juta menggunakan dana kas kecil. Untuk transaksi ini di atas 1 juta berarti menggunakan kas di bank ya. Pilih banking, spend money, kemudian kreditnya kas di bank. Pay pembayaran kepada karyawan. Kemudian memonya di sini gaji karyawan bulan Juli 2018. Nomor ceknya BKK strip 01, tanggalnya tanggal 1 Agustus 2018 senilai 7.500.000 ya. Saya catatkan 7.500 mengingat neraca saldo awalnya dalam bentuk ribuan. Lalu kita debitkan di sini gaji karyawan bulan Juli, berarti di sini mengurangi hutang gaji ya. Nah, ini wage and salaries payable senilai 7.500.000. Oke, kemudian kalau sudah selesai kita record. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini untuk pembayaran biaya listrik bulan Juli 2018. Berarti ini nominalnya 350.000, kita gunakan petty cash. Oke, pembayaran kepada PLN. Memonya adalah biaya listrik bulan Juli 2018. Kemudian ceknya di sini PKK strip 01, tanggalnya tanggal 2 Agustus senilai 350.000 ya. Kemudian masukkan di sini jurnal debitnya, yaitu beban listrik bulan Juli atau beban yang masih harus dibayar di bulan kemarin ya. Ini mengurangi hutang. Nah, ini di sini accrued expense. Use account. Dan kita tab, kemudian kita record. Lanjut ke transaksi nomor 3, masih voucher kas kecil kepada PT Telkom. Kemudian memonya di sini biaya telepon bulan Juli 2018. Nomor ceknya PKK strip 02. Tanggalnya sama, amountnya sebesar 300.000. Jurnal debitnya di sini sama ya, accrued expense. Nah, ini kita tab, kemudian kita record. Lihat transaksi yang keempat, masih voucher kas kecil dibayarkan kepada PDAM. Memo-nya adalah biaya air bulan Juli 2018. Ceknya di sini PKK 03,
tanggalnya tanggal 3 Agustus, sebesar Rp100.000. Kemudian ini sama akunnya, akun untuk debitnya yaitu accrued expense. Ya. Oke, kalau sudah selesai kita record. Lanjut ke transaksi nomor 5, itu tentang pembayaran utang dagang kepada PT Nusa Indah. Nusa Indah di sini adalah supplier. Berarti modul purchase, pay bills, kita pilih suppliernya PT Nusa Indah. Memonya di sini adalah pembayaran piutang, utang ya. Pembayaran utang FN 0730. Nah, ceknya di sini BKK cek 03, tanggalnya tanggal 3 Agustus 2018, senilai 7.760. Nah, di sini sudah sesuai memonya dan PO-nya ya. Jadi kita langsung saja simpan di amount apply, kita tap sampai auto balance-nya 0. Lalu kita record. Oke, ini karena tidak terhubung dengan printer, jadi ini print letter saja. Lanjut ke transaksi yang ke-6. Ini bukti kas masuk penerimaan piutang. Berarti dari Glodok Jaya di sini adalah sebagai customer, berarti modul sales receive payment. Kita pilih customernya Glodok Jaya, senilai 10.976. Kemudian di sini pembayarannya penerimaan piutang F-07-28. ID-nya BKM strip 01, tanggalnya 4/8/18. Ini sudah sesuai memo dan PO-nya, kita langsung klik di sini, kita tap sampai auto balance-nya 0, lalu kita record. Lanjut ke transaksi nomor 7, yaitu nota kontan atau penjualan tunai. Nah, berarti modulnya modul sales, menunya enter sales. Kita pilih pelanggan tunai, kemudian terminnya kita ganti jadi COD, invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 4 Agustus 2018, PO-nya di sini NK-01, jumlahnya yang dijual 1 unit, merek Asus, nilai 6 juta, tidak ada ongkos angkut. Jangan lupa pay today-nya diisi karena penjualan tunai sebesar Rp6.600.000. Kita tap sampai balance-nya 0. Setelah selesai kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 di sini voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti di sini banking, spend money. Nah, petty cash. Kemudian pembayaran kepada percetakan Nabil. Memonya di sini pembayaran, pembuatan banner, brosur, dan pamflet. Oke, nomor ceknya IKK-04, tanggalnya tanggal 5 Agustus, amount-nya Rp500.000. Berarti jurnal di debitnya yaitu advertisement expense ya. Kita tap, kemudian kita record. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang berikutnya di sini yaitu tentang pembayaran. Ya. Oke, transaksi nomor 9, transaksi nomor faktur penjualan. Berarti sales, enter sales, kemudian customernya di sini Cahaya Elektronik, terminnya 2/10, 2%, kemudian oke. Lalu invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 5 Agustus, PO-nya F
08-05. Kemudian jumlah barang yang dijual 2 unit Acer ya, Acer Aspirus senilai 5.700.000. Kemudian 1 unit Toshiba senilai 4.300.000. Biaya angkut di sini 30.000, tidak dikenakan pajak. Kita tab. Kemudian balance due-nya sesuai 15.980.000. Kalau sudah, kita record. Lalu transaksi nomor 10, di sini bukti kas masuk, yaitu penerimaan piutang. Berarti di sini modul sales, receive payment. Kita pilih customernya Cahaya Elektronik. Kemudian amount receipt-nya senilai 13.524.000 rupiah. Memonya di sini penerimaan piutang F strip 07-29. ID-nya BKM strip 02. Tanggalnya di sini tanggal 6 Agustus. Nah, ini memonya F0729, berarti menutup yang F0729 yang pertama. Kita klik di sini, kita tab sampai auto balance-nya 0. Kalau sudah sesuai, kita recordkan. Oke, lagi ke transaksi nomor 11. Di sini tentang nota kontan lagi. Ya, berarti modul sales, enter sales, pilih customernya pelanggan tunai. Terminnya di sini COD. Lalu invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 6 Agustus. Customer PO-nya di sini NK-02. Jumlah barang yang dijual 3 unit HP Pavilion senilai 5.500.000. Oke. Totalnya 18 juta, karena di sini tunai, jadi kita diisi paid today-nya 18.150.000. Oke. Kita tab sampai balance due-nya kosong. Kalau sudah sesuai, kita record. Lanjut ke transaksi nomor berikutnya, itu nomor 12, bukti kas keluar. Bukti kas keluar di sini pembayaran utang. Berarti modul purchase, pay bills, pilih menunya di sini CP Setia Budi. Ini memonya pembayaran utang FS 07-31. Ya, kemudian ceknya di sini BKK strip 03. Tanggalnya tanggal 7 Agustus. Amount-nya sebesar 14.550.000. Nah, ini udah sesuai memo dan PO-nya. Kita langsung klik di sini, kita tab sampai out of balance-nya kosong. Kalau sudah sesuai, kita record. Oh, ternyata BKK 03 sudah ada. Jadi kita di sini masukkan BKK 04. Ya, kita record. Lanjutkan ke transaksi nomor 13, yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan berarti modul yang digunakan modul sales, enter sales. Ya. Mitra Elektronik. Terminnya di sini 2/10 N/30. Kemudian invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 8 Agustus 2018. Customer PO-nya F08-08. Jumlah barang yang dibeli 5, yang dijual ya 5 Asus 6 juta, kemudian 3 Acer 5.100.000 dan 3 unit HP Pavilion 5.500.000. Ongkos angkutnya 30.000. Kita tab sampai balance due-nya sudah sesuai 68.010.000 ya. Kalau sudah sesuai, kita record. Kemudian transaksi nomor berikutnya, nomor 14, di sini tentang bukti kas masuk penerimaan piutang. Berarti modulnya modul sales, receive payment, customernya Mitra Elektrik ya. Nilainya 14.700.000.
memonya di sini penerimaan piutang F07-30. ID-nya di sini BKM strip 02, tanggalnya tanggal 9 Agustus ini ya. Nah, di sini memonya F0730 berarti yang atas. Kita klik di sini, kita tap sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah selesai kita record. Lanjut ke transaksi nomor 15, yaitu faktur penjualan ini faktur pembelian harusnya ke PT Nusa Indah ya. Kita belanja ke PT Nusa Indah sebagai supplier, berarti purchase, enter purchase, suppliernya adalah PT Nusa Indah. Terminnya di sini 3/10. Nah, ini N30 ya. Purchase-nya abaikan, tanggalnya tanggal 10 garis miring Agustus 2018. Invoice-nya FN strip 0810. Nah, ini layoutnya masih layout jasa, kita ganti layoutnya jadi perusahaan dagang dengan memilih item. Oke, kita ulangin lagi, nomornya FN 08 garis 10. Ini kita masukkan jumlah barang yang dibeli 4 unit Asus senilai 5.300.000, kemudian 3 unit Acer 4.500.000, kemudian 3 unit HP Pavilion senilai 4.800.000. Ini pasti mengalami kerugian ya, karena dijualnya sama, belinya sama, dijualnya sama. Oke, kemudian kita masukkan di sini ongkos angkutnya Rp30.000. Kita tab. Nah, di sini nominal hutang kita 54.040.000. Kalau sudah selesai, sudah sesuai, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 16. Di sini tentang voucher kas kecil, berarti banking, spend money. Ya, ini petty cash, pembayarannya ditujukan kepada toko serba ada. Oke, memonya di sini pembelian perlengkapan kantor. Oke, ceknya PKK strip 05, tanggalnya tanggal 11 Agustus. Amountnya sebesar Rp100.000. Berarti debitnya di sini pada perlengkapan atau supply nilai 100.000. Kalau sudah, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 17, bukti kas keluar pembayaran utang. Berarti di sini purchase, pay bill, kemudian pilih customernya, suppliernya PT Abadi Jaya. Memonya di sini pembayaran utang FA-07-31, ceknya BKK 04, tanggalnya tanggal 12 Agustus ya, amountnya sebesar 12 juta. Oke, nah di sini udah sesuai memo dan PO nya, kita klik langsung di sini, kita tap sampai auto balance-nya 0. Kalau sudah sesuai, record. Oh, sudah ada BKK 04 ya, tapi nggak apa-apa, nanti tadi udah terlanjur di record, jadi oke kan. Dan kita coba cek udah masuk apa belum. Atasin jurnal, ini tetapkan tanggal 18/18. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini BKK 04, ternyata BKK 04 sudah ada seperti ini. Kita lihat ke atas. Nah, ini sudah ada ya. Bisa diedit, kita edit BKK 05. Oke. Ya, sehingga di sini jadi BKK 05. Kita close. Lanjut ke transaksi berikutnya. Nomor 18 ya, yaitu faktur penjualan dari Glodok Jaya. Berarti di sini sales, enter sales,
kita pilih Glodok Jaya, kemudian terminnya di sini 2/10 N/30. Oke, kemudian invoice-nya abaikan, date-nya tanggal 13 Agustus. Kemudian PO-nya di sini F08-13. Jumlah barang yang dijual 3 unit Asus, kemudian 6 unit Acer, ya. Kemudian 5 unit Toshiba. Oke, sebesar 4.300.000. Kita tab. Di sini ada ongkos angkutnya 30.000, kita masukkan. Kita tab sampai balance due-nya sudah sesuai dengan fakturnya 77.140.000. Kalau sudah selesai, sama kita record. Oke, kemudian langsung ke transaksi nomor 19, bukti kas masuk penerimaan fee utang. Berarti sales receive payment, kita pilih customernya di sini adalah Mega Elektronik. Amount receipt-nya sebesar 5 juta. Kemudian memonya penerimaan fee utang F07-31. ID-nya di sini BKM strip 04. Tanggalnya tanggal 14 Agustus. Di sini sudah sesuai PO sama memonya. Kita langsung klik di sini, kita tab, lalu kita record. Lanjut ke transaksi nomor 20. Transaksi nomor 20 di sini tentang faktur pembelian, ya. Faktur pembelian berarti modul yang kita gunakan modul purchase. Enter purchase, kita pilih CP Setiabudi. Terminnya di sini 3/10. Oke, 3% dan 30. Purchase-nya abaikan. Date-nya di sini tanggal 15 Agustus 2018. Supply invoice-nya FS-08-15. Kita masukkan jumlah barang yang kita beli, 5 unit Asus, harganya tetap. Kemudian 6 unit Acer, ini harganya juga sama dengan yang sebelumnya, dan 2 unit Toshiba, ya, sisa 3.700.000. Oke. Ongkos angkutnya ada 30.000 di sini. Kita tab sampai balance-nya sesuai dengan fakturnya 67.020.000. Kemudian kita record. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 21, yaitu bukti memorial. Bukti memorial yang digunakan di sini tentang pengembalian barang dagangan. Berarti modul yang digunakan tetap modul sales, balikkan, ya, tapi anggap ini sebagai penjualan dulu, ya. Customernya, sorry, di sini CP, ya, CP, bukan penjualan. Bukti memorial pembelian, ya. Di enter purchase, CP Setiabudi, kita kembalikan barang yang kita beli, terminnya COD. Kemudian purchase-nya abaikan, date-nya 16 Agustus. Supplier invoice-nya BM 01. Answer ini taruh di sini, ya, purchase-nya BM BEP 01. Ini kosongkan, ya. Kemudian bill-nya yang kita kembalikan, karena ini retur, kita gunakan min 1. Untuk Acer kita 500 dan 1 unit Toshiba, ya, kita kembalikan. Kemudian ongkos angkutnya tidak ada, sehingga yang dikembalikan senilai 9.020.000. Kemudian kita record. Oke, selesai transaksi nomor 22. Nah, nomor 22 ini tentang nota kredit, ya. Nota kredit lanjutan dari bukti memorial tadi, ya. Nah, ini langkah selanjutnya tinggal kita klik register saja, atau kita pilih modul purchase, pilih purchase register.
kemudian return and debit. Nah, di sini ada bukti memorial 01 yang tadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam utang kita. Di sini utang kita berkurang, berarti pilih apply to purchase. Nah, di sini ID-nya NKR 01 17 ya. Date-nya 15 Agustus 18 ya, mengurangi yang FS0815 sama ya. Kita klik di sini, kita tab sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Oke, sehingga di sini tidak ada barang yang tertinggal ya, yang masih menggantung. Nah, close, lanjut ke transaksi nomor 23, itu nota kontan. Di sales, enter sales, pilih pelanggan tunai, terminnya di sini adalah COD. Kemudian invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 17 Agustus. PO-nya di sini NK-03. Kemudian barang yang kita jual 2 unit Asus, kemudian 2 unit Acer, lalu 3 unit Toshiba, dan 3 unit HP Pavilion. Oke, kita tab, ongkos angkutnya tidak ada, kita tab. Di sini ada nota kontan, jadi pay today-nya langsung diisikan senilai 56.760.000. Kita tab sampai balance-nya 0. Kalau sudah selesai, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 24. Transaksi nomor 24 di sini tentang voucher kas kecil, berarti banking, spend money, tiket. Oke, pembayarannya kepada Arjuna Service. Ya, memonya di sini pembayaran biaya reparasi AC. Date-nya di sini PKK 06, tanggalnya tanggal 19 Agustus, amount-nya sebesar 150.000. Dan kita tab atau langsung menuju ke jurnal debitnya, pembayaran biaya reparasi AC, berarti di sini repair maintenance expense. Masukkan akunnya, kita tab, kemudian kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 25, bukti kas masuk penerimaan piutang, berarti sales, receipt payment, lalu di sini cahaya elektronik, amount-nya sebesar 15.980. Oke, memonya di sini penerimaan piutang dagang. Kemudian ID-nya BKM 05 ya, tanggalnya tanggal 20 Agustus 2018. Ini memonya sudah sesuai ya, ini memo F strip 08-05 sesuai dengan sini, tinggal klik sini, kita tab sampai auto balance-nya 0. Kalau sudah selesai, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 26, yaitu faktur penjualan Mega Elektronik. Oke, berarti di sini masukkan milih modul sales, enter sales, kemudian pilih customernya Mega Elektronik. Terminnya di sini 2/10 N30 ya. Invoice-nya abaikan, date-nya 20 Agustus, customer PO-nya F08-20. Jumlah barang yang dijual 5 unit Asus dan 5 unit Acer. Nah, ini ya 5.100.000. Oke, beban angkutnya 30.000. Kita tab sampai balance-nya sesuai dengan fakturnya 61.080.000. Kalau sudah selesai, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 27, yaitu voucher kas kecil, berarti banking,
kemudian spend money, lalu di sini voucher kas kecil atau pay ticket. Pembayarannya tunjukkan kepada Mr. Raffi. Oke, memonya adalah live pemilik. Oke, nomor ceknya di sini PKK strip 07, tanggalnya tanggal 21 Agustus 2018. Amountnya sebesar 200.000 ya. Oke, kemudian kita masukkan jurnalnya di sini, jurnal debitnya kelompok 3. Nah, ini Mr. Raffi Drawing sebesar 200.000. Kalau sudah, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 28, bukti memorial pengembalian barang dagangan. Oke, nah di sini Mega Elektronik. Kita menggunakan modul sales, enter sales, pilih Mega Elektronik. Nah, ini dia pernah beli barang sebelumnya. Ini COD, bukti memorial. Kemudian invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 21 Agustus, customernya BM, invoice-nya BM 02, nah, 21 Agustus. Nah, di sini customer PO-nya token. Kemudian di sini satu unit, min 1 yang dikembalikan untuk produk Acer Aspire ya 5.100.000. Oke, kemudian kita sesuaikan. Nah, udah sama 5.600.000. Kalau sudah, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 29. Di sini ada nota kredit kaitannya dengan bukti memorial tadi ya, Mega Elektronik. Kita langsung pilih modul sales register, return and credit. Kemudian kita di sini mengurangi hutangnya Mega Elektronik dengan cara update to sell. Kemudian kita masukkan di sini ID-nya NKR strip 02 dari 22. Tanggalnya tanggal 20 Agustus 2018. Ini yang F820 ya. Kita klik di sini, kita tab. Nah, ini tab. Kemudian kita record. Sehingga tidak ada hal yang menggantung lagi. Close. Lanjut ke transaksi nomor 30, yaitu nota kontan. Sales, enter sales, customernya pelanggan tunai, terminnya adalah COD ya. Oke, invoice-nya abaikan, tanggalnya 23 Agustus 2018. Customer PO-nya NK strip 04. Barang yang dijual 2 unit Toshiba, kemudian 2 unit HP Pavilion ya. Kemudian ada beban angkutnya di sini 30.000. Kita tap sampai balance-nya sesuai 21.590.000. Kalau sudah sesuai, nah di sini pay today dulu ya. Pay today 21.590.000. Sehingga balance-nya 0 karena tunai ya. Kalau sudah sesuai, kita record. Lanjut ke transaksi 31, bukti kas masuk penerimaan piutang. Berarti sales receipt payment. Customernya kita pilih Glodok Jaya. Ini amount receipt-nya sebesar 75.597.200. 75.597.200. Kemudian memonya di sini penerimaan piutang F08-13. ID-nya di sini BKM strip 06. Tanggalnya tanggal 23 Agustus 2018. Sudah sesuai memo dengan PO-nya. Kita klik langsung di sini, kita tab sampai auto balance-nya 0.
salah ya, 75.597,2. Tujuh lima 597,2. Ini auto balance nya 0, tadi salah ya. Kita record, sudah sesuai. Lanjut ke transaksi 32, yaitu tentang bukti kas keluar pembayaran utang. Jadi modul yang digunakan modul purchase, pay bill, customernya adalah PT Nusa Indah. Kemudian memonya di sini pembayaran utang. Pembayaran utang FN 08/10. Ya, nomor ceknya BKK strip 05, tanggalnya tanggal 24 Agustus 2018. Monnya sebesar 54.040. Nah, sudah sama ya, FN-nya, memo-nya dan PO-nya. Kita klik di amount apply, kita tab sampai auto balance-nya 0. Kalau udah selesai kita record. Oh, BKK 05 udah ada, kita ganti BKK 06 ya. Oke, lanjut ke transaksi nomor 33, bukti kas keluar pembayaran utang lagi. Ini pembayaran utang juga PT Nusa Indah. Ini pembayaran utang juga ke CP Setiabudi. Ini saja di sini kita pilih CP Setiabudi. Memonya pembayaran utang FN FS ini ya, betulnya FS strip 08/15. Tes faktur Setiabudi. Cek nomornya di sini BKK strip 05, tanggalnya 24 Agustus, monnya sebesar 55.989,4. Kalau sudah sesuai faktur dan memonya, kita klik di sini, kita tab sampai auto balance-nya kosong. Kalau sudah selesai kita record. Oke, ternyata sudah ada BKK 05, BKK 06. Nah, record. Oh, sudah ada juga BKK 07. Oke, BKK 07 di sini. Kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 34. Transaksi nomor 34 di sini faktur penjualan. Faktur penjualan berarti modul yang digunakan modul sales, enter sales, pilih customernya faktur pembelian ya. Enter purchase, sebenarnya PT Abadi Jaya. Terminnya di sini 3/10 N30. 10, 30, 10, 30, 3%. Oke. Kemudian purchase-nya di sini abaikan, tanggalnya tanggal 25 Agustus. Invoice-nya FS 08/25 ya. Jumlah barang yang dibeli 5 unit Asus senilai 5.300.000, kemudian 5 unit Acer Aspire 4.500.000, kemudian 3 unit Toshiba 3.700.000, dan 3 unit HP 4.800.000 ya. Ada ongkos angkutnya 30.000. Kita tab sampai balance-nya sesuai dengan fakturnya 81.980.000. Kalau sudah selesai kita record. Oke, lanjut ke transaksi 35. Di sini voucher kas kecil berarti banking spend money. Kemudian di sini petty cash. Pembayarannya ditujukan kepada Pertamina untuk pembelian bahan bakar kendaraan toko.
ceknya di sini nomor PKK strip 08, tanggalnya tanggal 26 Agustus, memonya sebesar 200.000 ya. Berarti di sini jurnal debitnya adalah other expense ya, tidak ada bahan bakar di sini. Other expense 200, kita tab dan record. Lanjut ke transaksi 36 tentang letak kontan. Jadi sales, enter sales, namanya adalah pelanggan tunai. Terminnya di sini COD. Oke, kemudian invoice-nya abaikan, tanggalnya tanggal 27 Agustus. Customer PO-nya di sini NK strip 05. Jumlah barang yang dijual 1 unit Asus dan 2 unit Acer. Ini 5.100.000. Kemudian masukkan pay today di sini karena letak kontan senilai 17.820. Kita tab sampai balance-nya kosong. Kalau sudah selesai, record. Lanjut ke transaksi 37, yaitu bukti kas masuk penerimaan piutang. Berarti sales, receipt, payment. Kita pilih Mega Elektronik, kemudian receipt-nya masukkan 54.248,4 ya. Memonya di sini penerimaan piutang F08-20. ID-nya di sini BKM strip 07, tanggalnya tanggal 28 Agustus. Kalau sesuai nomor di memo dan DPO-nya, kita klik langsung di sini, kita tab sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Oke, lalu transaksi nomor 38, faktur penjualan. Faktur penjualan berarti modul yang digunakan modul sales, kemudian enter sales. Kita pilih customernya Cahaya Elektronik, kemudian terminnya di sini 2/10 N/30, 2/10 N/30 ya. Oke, invoice yang abaikan, date-nya 28 Agustus, customer PO-nya F08-28. Jumlah barang yang dijual 3 unit Asus, kemudian 3 unit Toshiba, kemudian 3 unit HP 5.500.000. Di sini ada beban angkutnya 30. Kemudian kita tab sampai balance-nya sesuai dengan fakturnya 52.170.000. Kalau sudah selesai, record. Lanjut ke transaksi 39, itu faktur penjualan juga ya. Ini masih sales new item, supaya ini sales, enter sales. Ini PT Nusa Indah, berarti purchase, enter purchase, pilih suppliernya PT Nusa Indah, kemudian terminnya di sini 3% ya. Oke, kemudian purchase-nya abaikan, tanggalnya tanggal 29 Agustus, invoice-nya FN strip 08-29, faktur Nusa Indah gitu ya. Kemudian barang yang kita beli 5 unit Acer, kemudian 5 unit Toshiba. Oke. Tab, kemudian beban angkutnya 30.000. Lalu di sini kita tab sampai balance-nya sesuai dengan fakturnya 45.130.000 sama ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita record. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi 40, yaitu pengisian dana kas kecil ya. Misal kita pilih banking, spend money, kemudian dananya dari kas bank ya, senilai 1.900.000. Pembayaran diberikan kepada pemegang
pemegang dana kas kecil. Oke, memonya di sini pengisian kembali dana kas kecil. Ceknya nomor BKK strip 08, date-nya tanggal 30 Agustus 2018. Amount-nya sebesar 1.900.000. Jurnal debitnya di sini tentunya pada petty cash, menambah di petty cash. Oke, kemudian kita record. Kemudian kita cancel, langsung menuju ke jurnal penyesuaian atau bukti memorial. Nah, di bukti memorial ini yang pertama itu tentang diterima rekening koran Bank BCA yang menyatakan bahwa Bank BCA telah mendebit biaya administrasi sebesar 250.000 dan telah mengkredit pendapatan bunga sebesar 1.350.000. Karena ini adalah rekonsiliasi, kita menyamakan data antara perusahaan dan di bank, jadi menggunakan modul banking, menunya reconcile account. Kita rekonsiliasi di sini, tanggalnya tanggal 31 yang akan kita rekonsiliasi, 21 Agustus 2018. Di sini muncul data-data keuangan yang terkait dengan kas di bank, ya. Kemudian kita pilih action, kita masukkan bank entry. Nah, di sini service charge sebesar 250. Oke, kemudian ID-nya di sini BM strip 03, tanggalnya 30 Agustus. Kemudian beban akun bebannya di sini adalah BCA charge expense. Jadi memonya rekonsiliasi administrasi. Oke, lalu yang berikutnya adalah interest earned senilai 1.350.000. ID-nya kita samakan BM strip 03, tanggalnya sama, akunnya kita pilih yang interest revenue. Nah, di sini memonya sama, rekonsiliasi pendapatan bunga. Oke, kalau sudah kita record. Kemudian lanjut kita centang semuanya. Nah, di sini ya, kita cancel dulu, kita masuk lagi ya. Kita masukkan lagi tanggal 31 Agustus 2018. Kita tab. Oke, kita centang di sini ya. Nah, di sini kalau kita centang semuanya sudah balance 0. Kalau sudah 0, rekonsiliasi sudah selesai. Kita klik reconcile, kemudian kita reconcile lagi sehingga tidak ada data yang tersisa ya. Kita cancel, lanjut ke transaksi bukti memorial yang kedua, yaitu tentang data penyesuaian akhir periode beban asuransi dan persediaan akhir. Jadi modul yang digunakan modul account, record journal entry. Kemudian masukkan di sini nomor jurnalnya bukti memorial 04, tanggalnya tanggal 31 Agustus 2018. Memonya di sini adalah penyesuaian asuransi dan perlengkapan. Oke, beban asuransi bulan Agustus besar 1 juta, berarti itu ya adalah yang terpakainya. Kita masukkan di sini beban asuransi, insurance expense besar 1 juta pada prepaid insurance 1 juta. Kemudian persediaan akhir perlengkapan toko sebesar 6.500.000. Ini karena persediaan akhir berarti ini yang tersisa. Kita akan menginput yang terpakainya. Kita lihat dulu berapa saldo di akhirnya di bulan Desember ini sebelum penyesuaian. Nah,
supply sebesar 7.100.000, sedangkan yang tersisa 6.500.000, berarti yang terpakainya sekitar 600.000. Nah, close. Nah, berarti di sini 600.000. Jurnalnya adalah supply expand ini sebesar 600.000 pada supply sebesar 600.000. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut ke bukti memorial yang ketiga, yaitu beban yang belum dibayar sampai dengan akhir bulan Agustus. Berarti di sini kita masukkan bukti memorial 05 ya, namanya sama, memonya penyesuaian beban yang belum dibayar. Nah, di sini beban listrik, telepon dan air sebesar 800.000. Oke, berarti di sini beban air, water, telepon, water, electric expense senilai 800.000 pada beban yang masih harus dibayar. Ya, ini ya, utang, berarti kan utangnya bertambah. Oke, accrued expense besar 800.000. Kita tab dan selesai, kita record. Lanjut ke bukti memorial yang berikutnya, yang keempat, yaitu bukti memorial aktiva tetap. Kita masukkan di sini DM 06 31 Agustus, penyesuaian aktiva tetap. Okay. Depreciation expense, mana depreciation expense ini, beban penyusutan sebesar berapa nih kalau di total? 1.545.000. Kemudian pada accumulation depreciation building besar 420. Kemudian accumulation depreciation vehicle besar 625.000, dan accumulation depreciation equipment ini sebesar sisanya 500.000. Kita tab. Kalau sudah selesai kita record. Lalu transaksi berikutnya adalah yang terakhir, sepertinya di sini transaksi penyesuaian PPN masukan ya, PPN masukan dan PPN keluaran. Sebelum kita masuk ke sini, kita cek dulu sebelum kita tutup saldo PPN masukan dan PPN keluaran. Kita cek dulu di sini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan cara company data auditor, modul account, menunya company data auditor. Kita akan cek transaksi yang review. Nah, ini rekonsiliasi sudah dilakukan per 31 Agustus 2018. Kita pilih next. Kemudian untuk transaksi kita run review, dan alhamdulillah sudah checklist semua aman ya. Kemudian kita pilih pajak. Nah, di pajak, nah di sini ada tanda tanya 1 ya. Kita cek tanda tanya 1 di sini. Oke, nah di sini biasanya ada sales discount yang harusnya tidak dikenakan pajak lagi, tapi di sini dikenakan pajak. Ya, berarti kita buka di sini sales discount. Nah, di sini kita hilangkan centangnya, kita ganti di sini kecil ya. Nah, kita ganti di sini jadi non text. Kemudian ini pun non text dan ini non text. Kemudian oke. Nah, masih ada di sini cash discount.
checklistnya, kita pilih non text, kita pilih non text, karena diskon tidak dikenakan pajak lagi ya. Oke, dan yang terakhir di sini ada sales diskon, checklistnya, ini non text dan ini non text. Oke, kalau sudah, oke, dan kita close, kita review lagi, dan alhamdulillah checklist semuanya ya. Kita finish, no tidak terhubung dengan printer. Nah, baru kita lakukan penutupan PPN. Nah, ya, pilih modul account, kemudian record journal entry. Oke, sama dengan yang tadi, record journal entry BM 07. Kemudian memonya di sini penyesuaian PPN. Karena pencatatan PPN masukan dan PPN keluaran sesuai faktur pajak standar, kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke utang PPN. Oke, kita lihat dulu saldonya. Report, index to report untuk bulan Desember, bulan Agustus ya. Kemudian display. Di sini ada paid income sebesar 21730 dan paid outcome sebesar 35410. Oke. Nah, ini kita tutup saldonya dengan cara memindahkan paid outcome dari tadinya kredit ke debit 35410. Baik, kita akan masukkan, kita tulis dulu di sini 35410. Berarti di sini paid outcome 35410 pada paid income. Paid income besar berapa, kita lihat tadi ya. Kita lihat di sini paid income. Tadi paid outcome senilai 35410, sedangkan paid income di sini ada di posisi debit 21730. Oke, kita masukkan 21730. Dan lihat lagi 21730, kita lihat lagi di sini 21730 ya, betul. Perketat 21730, kita tab. Nah, saldonya dan ditutup saldonya dan dipindahkan ke hutang PPN. Berarti di sini masuk ke PPN payable, kelompok 2 ini. Nah, senilai sisanya 13.680. Oke, kemudian kita record. Oke, selesai sudah input data transaksi sampai dengan jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil daripada data yang sudah kita input, yaitu di sini memilih menu report, index to report. Kita akan melihat neraca ya per 31 Agustus 2018. Oke, di sini neracanya berada pada posisi 752.402.040 rupiah ya. 752.402.400.000. Begitu juga dengan posisi modal, perubahan modal ya. Modal awalnya 350.000. Nah, di sini modal akhirnya menjadi 395.000. Ini sudah dipastikan dia memperoleh keuntungan. Kita lihat, kita save dulu di sini ke PDF. Oke,
save PDF, masuk ke ini ya. Ini standar balance sheet atau neraca ini folder dulu di sini, PD Maju Elektronik. Oke, neraca PD Maju simpan. Oke, lalu kita akan melihat income statement atau profit and loss statement kalau di versi yang lain. Kemudian kita customize per 31 Agustus ya, ini 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Kemudian kita display, ini muncul saldo. Nah, sebetulnya mengalami keuntungan sebesar 39.169.700 rupiah ya. Oke ya, kita save lagi, send to PDF untuk laba rugi PD Maju Elektronik. Kemudian kita save, kita close. Kita akan melihat yang lainnya, itu statement of cash flow. Ini statement of cash flow atau laporan arus kas customize 31 Agustus, kita display. Ini terjadi kas dan setara kas periode akhir itu sebesar 213.306.200 rupiah ya. Statement of cash flow kita send to PDF. Ini arus kas PD Maju Elektronik. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pembahasan sekaligus belajar komputer akuntansi dengan menggunakan kasus perusahaan dagang PD Maju Elektronik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.